Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu Rahma kembali. Kali ini Ibu akan membahas materi matematika kelas 12 SMK. Khususnya siswa-siswi Ibu di SMK Negeri 3 Palangkaraya kelas 12 Boga 1. Dan juga untuk seluruh yang sekolah di SMK Negeri 3 Palangkaraya yang memerlukan materi ini ya, materi statistika. Oke, kita masih bagian yang awal untuk statistika, yaitu membaca dan menyajikan data dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi. Oke, yang akan kita bahas pada video kali ini, Ibu akan membahas mengenai bagaimana cara menyajikan data berkelompok dalam tabel distribusi frekuensi. Dan untuk kalian jangan lupa ya, simak terus video ini dari awal sampai akhir, karena di akhir video nanti akan ada tugas yang harus kalian kerjakan dan harus kalian kumpulkan tentunya. Kalau tidak mengumpulkan pasti kalian tidak akan mendapatkan nilai dari Ibu ya. Baik, materi yang ini sebenarnya sudah Ibu kasih pada pertemuan minggu kemarin, tetapi videonya yang belum Ibu buat ya. Baik, langsung saja kita bahas mengenai statistika ya, bagaimana cara menentukan tabel distribusi frekuensi, dan tentunya akan kita pahami dasar-dasarnya ya dari awal. Ya, untuk anak-anak Ibu yang belum subscribe ya, silakan segera subscribe dulu channel YouTube Ibu supaya kalian akan selalu dapat notifikasi kalau Ibu mengupload video ke YouTube kembali tentunya. Baik, di sini membaca dan menyajikan data berkelompok dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Oke. Unsur-unsur suatu tabel distribusi frekuensi harus ada kelas interval. Apa sih kelas interval? Kelas interval yaitu kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Misalnya interval itu 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15. Nah, itu namanya interval ya. Kemudian yang kedua, batas bawah atau sering disingkat dengan BB, yaitu nilai data yang terletak di sebelah kiri untuk setiap kelas interval. Kemudian ada lagi batas atas, yaitu nilai data yang terletak di sebelah kanan untuk setiap interval. Kemudian tepi bawah kelas, yaitu batas bawah kelas dikurangi 0,5. Tepi atas kelas atau TA, yaitu batas atas kelas ditambah 0,5. Kemudian kita akan belajar juga mengenai banyak kelas, panjang kelas, dan titik tengah. Oke, yang kedua, membaca dan menyajikan data berkelompok dalam bentuk, ini nggak ada tabelnya ya. Nah, gini, dalam bentuk histogram dan poligon. Oke, ini dia ada contohnya. Contohnya terlalu besar, sebentar dikecilkan dulu. Oke, ini contohnya udah bisa terbaca ya. Ini oke, dikecilkan lagi gambarnya. Ukuran tulisannya dikecilkan. Masih belum terbaca semua, perlu lebih kecil lagi. Oke. Ya, ini dia udah terbaca ya. Ya, sudah terlihat. Atau kalau mau lebih jelas dikurangi lagi. Nah, ini dia. Oke. Ini sudah ada tabelnya di sini. Tabelnya ini ya, Ibu nggak ada alat tunjuk nih. Oke, pakai sedotan saja alat tunjuknya. Oke, perhatikan. Ini ada angka 50,5, ini 55,5, 60,5, 65,5, 70,5, 75,5, 80,5. Nah, ini apa? Oke, ini maksudnya, ini kan sebentar, serak suara Ibu ya. Baik, ini kan ada diagram batang ya, diagram batang. Oke, ini yang satu ini kan frekuensinya 2. Yang ini frekuensinya 7. Kemudian yang ini juga 7 frekuensinya. Yang ini
frekuensinya 8, yang ini kita lihat frekuensinya 5, yang terakhir dilihat frekuensinya 3. Oke, bisa ya menentukan yang ini. Sekarang apa sih 50,5? 50,5 ini adalah batas tepi bawah. Tepi bawah untuk kelas yang ini. Kelas yang ini tepi bawahnya ini. Kelas yang ini tepi atasnya ini. Ini tepi atas untuk yang ini ya. Ini kelas. Kelas, ini tepi bawah, ini tepi atas. Kemudian ada kelas yang kedua ini. Ini tepi bawahnya, ini tepi atasnya. Kelas yang ketiga ini tepi bawah, ini tepi atas. Kelas keempat, ini tepi bawah, ini tepi atas. Kelas kelima, ini tepi bawah, ini tepi atas. Kelas keenam yang terakhir, ini tepi bawah, ini tepi atas. Oke, tepi bawah dan tepi atas masing-masing kelas, frekuensi juga sudah diketahui. Berarti di sini kita harus menentukan yang mana sih yang namanya batas bawah. Oke, batas bawah dan tepi bawah itu selisihnya 0,5 ya. Batas atas dan tepi atas juga selisihnya atau bedanya adalah 0,5 karena ditambah dan dikurang 0,5 ya. Baik, kita lanjut ke sini. Oke. Perhatikan data nilai ulangan matematika kelas 12B yang disajikan dalam histogram di atas. Oh ya, ini histogram ya. Ini histogramnya yang sudah kita pahami. Sekarang ini soalnya. Kemudian yang pertama, sajikan data tersebut dalam bentuk tabel frekuensi. Yang pertama dalam bentuk tabel frekuensi. Ini dia. Ini. Oke, tabel frekuensinya kebetulan di sini sudah Ibu buat ya. Sudah Ibu buat. Baik, di sini akan Ibu jelaskan dulu. Tadi kita Ibu sudah menjelaskan yang namanya tepi bawah. Oke, untuk namanya tepi bawah, coba dilihat ini tepi bawah ini kan 50,5, 55,5, 60,5, 65,5, 70,5, 75,5. Kita lihat di tadi. Nah, tadi tepi bawahnya sampai 70,5. Tepi bawah masing-masing kelas ya. Ini kan kelas yang ini tepi bawahnya ini, yang tepi bawah ini, kelas yang ini tepi bawahnya ini, kelas ini tepi bawahnya ini. Kelas yang ini tepi bawahnya ini, kelas yang ini tepi bawahnya ini, kelas yang ini tepi bawahnya ini. Makanya tepi bawah yang terakhir adalah 75,5. Kita lihat nih ya, 75,5. Kemudian cara menentukan batas bawah. Nah, cara menentukan batas bawah, ini caranya adalah tepi bawah ditambah tepi bawah, ini Ibu kasih tambahan di sini. Caranya adalah tepi bawah ya, tepi bawah tambah 0,5. Nah, itu caranya, tepi bawah ditambah 0,5. Oke, udah ya, tepi bawah ditambah 0,5. Nih caranya nih, yang ini nih, ini tepi bawah nih, 50,5 tambah 0,5 jadi 51. Oke, jadi batas bawahnya di sini diperoleh, batas bawahnya yang ini ya, nih, batas bawahnya yang dikasih warna hijau nih. Nah, ini batas bawah. Oke. Ibu hanya menjelaskan satu baris saja, karena di sini otomatis nanti juga sama mengikuti saja. Nah, yang kedua ini, tepi bawahnya 55,5. Berarti 55,5 ditambah, di sini kurang tanda tambahnya, ditambah 0,5 sama dengan 56. Oke, selanjutnya ada yang namanya tepi atas. Oke, tepi atas kita lihat di sini. Kita lihat masing-masing kelas. Kelas yang ini, yang pertama, yang frekuensinya 2, kelas yang pertama ini tepi bawahnya, ini tepi atasnya. Ya. Kelas yang ini tepi bawahnya, ini tepi atasnya. Kelas yang ini tepi bawahnya, ini tepi atasnya. Kelas yang ini, yang Ibu tunjuk ini, tepi atasnya ini, tepi bawahnya ini, tepi atasnya ini. Kelas yang ini, tepi bawahnya ini yang sebelah kiri, dan tepi atasnya ini yang sebelah kanan. Kelas terakhir, ini tepi bawahnya, ini tepi atasnya.
Oke, kalau kita diminta menentukan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari 6 kelompok itu, 6 kelas itu, kita menentukan tepi atasnya, ya udah tulis aja yang ini. Dari 55,5 terus sampai ini 80,5. Oke, ini dia. Nah, kan sampai 80,5. Terus bagaimana cara menentukan batas atas? Nah, cara menentukan batas atas itu adalah tepi atas dikurang 0,5. Ya, dikurang 0,5. Nih, 55,5 kurang 0,5 sama dengan 50. 60,5 sama dikurang 0,5 sama dengan 60. Nih, 65 dikurang 65,5 dikurang 0,5 sama dengan 65. Jadi, kalau diibaratkan, batas bawah dan tepi bawah itu ibaratnya sebuah ini. Kelihatan? Nih, ini sedotan ya. Ada satu buah sedotan. Nah, anggaplah ibu yang ibu pegang di ujung-ujungnya ini. Yang ujung sini adalah batas bawah. Ini yang pegang di ujung sini batas atas. Kalau tepi bawah itu yang paling pinggir di sini loh, tepi bawah kan makin ke kiri kan. Sementara tepi atas yang di pinggir sini semakin ke ujung kanan ini, semakin ke pinggir ya. Makanya tepi atas dan tepi bawah itu kalau tepi bawah itu batas bawah dikurang 0,5. Kalau tepi atas itu batas atas ditambah 0,5. Nanti Ibu kasih penjelasan lagi di berikutnya ya. Kemudian ada lagi yang namanya kelas interval. Oke, kelas interval. Kelas interval itu berarti caranya adalah batas bawah sampai batas atas. Ya. Kelas interval itu adalah Ibu bikin di sini. Ibu bikin tulisannya lebih kecil biar muat ya. Ibu bikin ukuran 9 deh. Oke. Kelas interval berarti di sini batas bawah, strip, batas atas. Nah, ini tulisannya bagaimana nih supaya muat ya. Ini Ibu kecilkan dulu tulisannya jadi ukuran 10 dulu. Nah, jadi ini bisa digeser tabelnya ke sini. Ini kita luaskan ya. Nah, ini batas bawah. Coba di gini nulisnya. Batas bawah dikurang. Nah, batas bawah dikurang batas atas ya. Batas bawah dikurang batas atas. Bukan dikurang, sampai strip ya. Batas bawah strip atau sampai batas atas. Oke, sekarang ini batas bawahnya. Ini batas bawah. Batas bawah dari semua ini. Batas bawah mana? Ini batas bawah. Ini batas bawah. 51, 56, 61, 66, 71, 76 nih batas bawah. Tulis batas bawah yang ini. Tulis di sini. Kasih tanda penghubung strip. Kemudian 55-nya ini ada batas atas nih. Batas atas, lihat ini batas atas nih. 55, 60, 65, 70, 75, 80 ya, ini batas atasnya. Oke, paham ya? Kalau kurang paham ulang-ulang videonya. Baik, selanjutnya adalah frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya ini ya, yang setiap kelas ini nih. Nih, yang pertama nih. Yang pertama frekuensi ini kan frekuensi ya. Ini yang pertama frekuensinya 2. Yang kedua ini frekuensinya 7, benar? Benar nggak frekuensinya? 2, 7. Nah, yang ketiga benar 7, 8, kita cek. Frekuensi yang ketiga, ini yang ketiga 7 juga benar. Yang ke-8, yang keempat juga 8 benar. Benar, yang keempat 8 benar ya. Yang ke-5 dan ke-6, 5 dan 3 benarkah? Kita cek, ini frekuensinya 5. Yang terakhir frekuensinya 3. Oke, benar ya, frekuensinya 3. Nah, ini data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ini namanya ya, data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Baik, sekarang
Ini ada lagi di sini namanya, ini kelas interval. Kemudian ada lagi namanya frekuensi. Oke, ini diturunkan begini ya. Ini kelas interval, ini sama aja yang ini sebenarnya. Nah, kelas interval frekuensi sama aja ya. Sama saja. Nih, kelas interval 51 sampai 55 ada 2, yang 56 sampai 60 ada 7, 61 sampai 65 ada 7 dan seterusnya. Nah, jumlahnya ini jumlah frekuensi ini dijumlahkan ke sini, ini sama dengan 32. Jadi 32 itu apa? Banyaknya data ya. Banyaknya data ada 32. Oke, sekarang pertanyaan yang B. Yang B di sini pertanyaannya, berapa banyak siswa yang memperoleh nilai lebih dari 70? Oke, yang memperoleh nilai lebih dari 70. Dilihat aja di sini. Yang lebih dari 70 yang mana? Oke, yang lebih dari 70 itu otomatis ini ya. Lebih dari 70 ini. Ibu blok yang lebih dari 70 ini deh. Nah, ini yang lebih dari 70. Yang dikasih warna hijau itu yang lebih dari 70, berarti ada 5 tambah 3 yang nilai lebih dari 70. Nih, nilai siswa lebih dari 70 berada di kelas 71 sampai 75 dan 76 sampai 78. Ini namanya kelas ya, kelas interval. Nah, dijumlahkan 5 tambah 3 ya. Nih, ada penjelasannya di sini. Nih, kelas interval 71 sampai 75 memiliki frekuensi 5. Kelas interval 76 sampai 80 memiliki frekuensi 3. Banyak siswa yang memperoleh nilai lebih dari 70 adalah 5 tambah 3 sama dengan 8. Oke, ini dibikin warna hijau. Nih ya. Jadi banyak siswa yang memperoleh nilai lebih dari 70 ada 8 anak. Itu nomor B. Sekarang bagian yang C. Oke, bagian yang C, nilai siswa yang kurang dari 66 berada di kelas kurang dari 66, berarti di bawah 66. 66-nya berarti tidak ikut ya. Oke, yang mendapatkan nilai 66 kalau kita lihat dari sini, yang kurang dari 66 berarti di sini dong. Nih. Yang ini ya, Ibu kasih warna ungu. Nah. Oke, yang kurang dari 66 ada berapa? Jumlahkan aja. 2 tambah 7 tambah 7. Berapa? 16. Benar kan 16? Nah, ya, yang mendapatkan nilai kurang dari 66. Berarti yang nilainya 51 sampai 55, 56 sampai 60 dan dari 61 sampai 65. Yang nilainya 51 sampai 55 ada 2 orang, 56 sampai 60 ada 7 orang, 61 sampai 65 ada 7 orang. Dijumlahkan 2 tambah 7 tambah 7 sama dengan 16. Jadi yang memiliki nilai kurang dari 66 ada sebanyak 16 orang. Oke. Sekarang di sini yang C sudah dibahas. Sekarang lihat dulu perintahnya. Siswa yang memperoleh nilai kurang dari 66 harus mengikuti remedi. Yang kurang dari 66 harus mengikuti remedi. Berapa persen siswa yang harus mengikuti? Bukan mengikutu. Mending pelihara kutu ya daripada mengikutu. Oke, berapa persen siswa yang harus mengikuti remedi? Oke, berarti yang harus mengikuti remedi tadi adalah siswa yang nilainya kurang dari 66. Nah, siswa yang kurang dari 66 tadi ada 16 siswa. Ada 16 siswa. Per 32. 32 ini adalah banyaknya seluruhnya siswa atau banyaknya data, ada 32 jumlah dari frekuensi ya. Kemudian dikali dengan 100. Ini adalah 16 kali 100 bagi 32 itu sama dengan 50%. Iya dong, 16 ini kan separuh dari 32 ya. Oke, selesai kita bahas contoh yang pertama. Sekarang ada lagi contoh yang kedua. Di sini,
Data berat badan siswa kelas 12 Boga 1 disajikan dalam tabel berikut. Nih ada berat badan, ada frekuensi. Nih berat badan 40 sampai 46 9 orang. 47 sampai 53 8 orang, 54 sampai 60 6 orang, 61 sampai 67 5 orang, 68 sampai 74 4 orang. Oke, tentukan. Kita minta menentukan apa? Kelas interval yang mempunyai titik tengah 64. Oke, titik tengah. Oke, Ibu belum mengajarin titik tengah ya. Ini Ibu kasih titik tengah. Oke, titik tengah. Kalian gini, titik tengah kita tentukan dulu titik tengah dari seluruhnya ini. Jadi cara menentukan titik tengah adalah dari sini. Yang Ibu tunjuk ini ya, dari sini. Nah, dari angka 40 sampai 46 itu titik tengahnya berapa? Coba kita hitung. Kelihatan jari Ibu? Nggak kelihatan ya. Oke. Kalau misalnya kita tulis 40 sampai 46, 40 sampai 46, ini titik tengahnya. Kalau 40 sampai 46 itu kita bikin dulu gini. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Oke, terlalu besar tulisannya. Sebentar, bikin lebih kecil dulu. Bikin di sini ukuran 9 saja. Ini ada berapa data ini? Ada berapa data? Kurang kelihatan? Nih, dibesarin lagi. Nih ya. Nih dia, udah terlihat ya. Nih 41, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Cari tengah-tengahnya. Ini kita blok 3. Kita blok 3 kasih warna ungu. Ini dari sini kita blok 3. Kita kasih warna ungu. Tengah-tengahnya yang mana? Nampak ya, tengah-tengahnya yang warna hitam. Jadi titik tengahnya di sini sama dengan 43. Oke. Ini 43. Ini dibikin ini dulu ya. Ini dibikin sebentar dulu, Ibu bikin supaya lebih jelas. Ini oke, gini aja ya, 43. Titik tengahnya 43. Titik tengahnya 43 ya. Kemudian Ibu bikin lebih besar deh tulisannya yang 43-nya ini. Ibu bikin ukuran 20. Nah, titik tengahnya yang pertama 43. Oke, yang berikutnya di sini dari berapa angkanya? Dari 47 sampai 53. Oke, kalau masih bingung, berarti 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ya. Nih 47 sampai 53. Oke, iya, mohon maaf alat rekamnya jatuh. Tersenggol dia. Oke, sekarang sudah. Oke, mohon maaf terjatuh. Kita lanjutkan lagi. Sampai 53 ya, 47 sampai 53. Benar ya, ini 47, ini 53. Oke, yang tengah-tengahnya yang mana? Ini dia. Nih, tengah-tengahnya dibikin ukuran 20. Nih, 50 tengah-tengahnya. Sekarang dari 54 sampai 60. 54, 55, 56, 57, 58, 59 sampai 60. Sampai 60. Oke, tengah-tengahnya yang mana? Udah nampak ya, tengah-tengahnya ini 57. Oke, tengah-tengahnya 57. Udah nampak. Selanjutnya yang di sini yang terakhir, bukan terakhir ya. Ini 61 sampai 67. Oke, 61, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Oke, titik tengahnya nampak dong di sini. Nah, ini titik tengahnya. Oke,
Selanjutnya coba dilihat dari 43 ke 50, ini kan tambah 7, ini tambah 7. Udah jelas lah untuk titik tengah dari yang terakhir berarti 64 tambah 7 berarti 71. Oke, otomatis 71 ya titik tengahnya. Ya, selesai. Oke, kita sudah selesai menentukan titik tengah. Selanjutnya, kelas interval yang mempunyai titik tengah 64. Oke. Penyelesaiannya adalah, Ibu bikinlah atau sama dengan aja ya. Kelas interval yang mempunyai titik tengah 64 atau adalah kelas interval yang mempunyai titik tengah 64. Lihat yang titik tengahnya 64 mana? Ini kan titik tengahnya 64, berarti ini kelas intervalnya adalah 61 sampai 67. Paham ya? Kelas interval yang mempunyai titik tengah 64 adalah 61 sampai 67. Ya, itu benar kan? 61 sampai 67. Oke, selanjutnya panjang kelas. Panjang kelas di sini kita tentukan cara menentukan panjang kelas di sini. Nah, panjang kelasnya itu dihitung dari 40 sampai 46 tuh ada berapa panjang kelasnya. Dihitung dari sini, kita hitung panjang kelasnya. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Jadi dari 40 sampai 46 ini panjang kelasnya berarti 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Ada 7. Jadi panjang kelasnya ada 7. Panjang kelas sama dengan 7. Oke, selesai. Panjang kelasnya selesai, yaitu 7. Oke, selanjutnya banyak data. Banyaknya data ini sama dengan jumlah dari frekuensi. Nah, sebentar, nggak jelas ya. Ini banyaknya data adalah jumlah dari frekuensi. Sama dengan berapa banyaknya data jadinya? Jumlah dari frekuensi, lihat di sini jumlah frekuensinya berapa? Ini. Ya, ini dijumlahkan nih. 9 tambah 8 tambah 6, 9 tambah 8, 6, 5, 4. Oke, kita tulis. Berarti di sini 9 tambah 8 tambah 6 tambah 5. Kok sama dengan? Tambah 6 tambah 5 tambah 4 sama dengan, oke, dihitung berapa ini? 9 tambah 8 17 tambah 6 23 ya, 17 23 28 tambah 4 32. Benar ya, 32. 10 19 29. Kok Ibu bingung menjumlahkannya? Oke, kita hitung lagi. 7 tambah 9. 9 tambah 8, 17. 17 tambah 6, 23. 23 tambah 5, 28 tambah 4, 32. Oke, jumlah banyaknya data itu 32. Ya. Oke. Selanjutnya, permintaan soal yang selanjutnya, tepi kelas yang merupakan tepi atas kelas interval 2 yang sekaligus sebagai tepi bawah kelas interval 3. Tepi kelas yang merupakan tepi atas dari interval 2, tapi tepi bawah dari interval 3.
Ini 2 dan 3 sekarang. Sekarang kita bikin begini. 2 dan 3 berarti ini 47 ya. 47 53. Di sini bikin penyelesaian besar sekali. Penyelesaian kelas interval yang kedua. Ini berapa tadi? Kemudian kelas interval yang ketiga. Sebentar. Kelas interval yang kedua, kemudian ini kelas interval yang ketiga nih. Oke, sekarang kelas interval yang kedua tadi berapa? Yang kedua tadi 47, 53, 54, 60. 47, 53 ya. 47, 53. Yang ini tadi 54, 60. 60 ya. 60, apakah betul atau salah nih? Ya, 54, 60. Oke, yang ditanya adalah ini kelas interval yang mempunyai titik tengah 64, sudah. Yang ini, mana tadi? Yang ini ya. Ibu bikin ini deh. Sebentar, terlalu besar. Oke, ini dia. Kelas. Sebentar, Ibu perbaiki. Kelas ya. Kelas. Ini dia. Kelas interval kedua yang ini sudah ya, kelas intervalnya sudah dibuat. Kemudian yang ditanya adalah tepi kelas yang merupakan tepi atas. Tepi atas dari ini, tepi bawah dari ini. Nah, kelas interval yang ini, tepi atasnya, nah, tepi atasnya sama dengan, nah, tepi atasnya berapa? Tepi atasnya berarti, untuk tepi atas itu berarti batas atas ditambah setengah. Ya, batas atas ditambah setengah. Oke, ini tepi atasnya Ibu bikin tulisannya lebih kecil supaya muat ya. Nih, tepi atasnya itu adalah, tepi atasnya sama dengan ini loh, 53 ditambah 0,5. Nah, terturun dia. Oke, nggak apa-apa deh terturun. Lebih baik Ibu bikin lebih besar juga tulisannya di sini. Oke, ini tepi atasnya ya. Tepi atasnya 53 tambah 0,5 berarti 53,5. 53,5. Nah, itu. Kemudian kelas interval 3 ini kan dan sekaligus sebagai tepi bawah kelas interval 3. Nah, berarti kelas interval 3-nya di sini ini dia tepi, ini kan tadi tepi atas, sekarang tepi bawah di sini. Tepi bawahnya sama dengan apa di sini? Tepi bawahnya berarti batas bawah dikurang ya, dikurang 0,5. Batas bawah dari ini berarti 54 dikurang 0,5. Ini sama dengan 53,5. Nah, jadi jawabannya adalah sama ini 53,5. Ya, jadi 53,5. Oke, sekarang presentase siswa yang memiliki berat badan lebih dari 60. Lebih dari 60. Mana 60? Ini 60.
Ini 61, berarti dari 61 sampai ke 74, berarti 5 tambah 4, ada 7 ya. Ada 7, 9, 5 tambah 4 itu 9. Yang lebih 60, nih. Persentase siswa yang memiliki berat badan lebih dari 60. Ada berapa tadi? Yang memiliki kelas interval atau penyelesaian dulu deh. Penyelesaian yang memiliki berat badan lebih dari 60, langsung aja ya. Yang memiliki berat badan lebih dari 60 kg ada pada kelas. Kok gini Ibu nulisnya sih? Sebentar, ini penyelesaiannya ditulis di sini dong. Ini dia. Sebentar ya, supaya bagus tulisannya. Nanti untuk kalian juga ini, nanti kalian bisa di download tulisan Ibu ini. Memiliki penyelesaian yang memiliki, maksudnya di sini, yang memiliki berat badan lebih dari 60 kg ada pada kelas berapa di sini kelasnya? Nih. Ini dia 61, 67. 61, 67 pada kelas 61 sampai 67 dan 68 sampai 74. Itu ya. Ini dan kurang N-nya ya. Dan coba dilihat 68 sampai 74. Ini 68 sampai 74. Ini frekuensinya. Frekuensinya kita lihat lagi 5 dan 4. Nah, yang terletak pada kelas 61 sampai 68 memiliki frekuensi 5 dan yang ini 68 sampai 74 memiliki frekuensi 4 ya. Jadi dijumlahkan, jumlahnya ada berapa? Jadi yang memiliki berat badan lebih dari 60 ada 9 orang ya. Jadi yang sebentar. Jadi yang memiliki berat badan lebih dari 60 kg ada sama dengan, tambahlah adalah sama dengan 5 tambah 4 sama dengan 9. Persentasenya sekarang. Persentasenya sama dengan, persentasenya berarti 9 per jumlah seluruhnya. Jumlah seluruhnya berapa? Oke, persentasenya di sini berarti 9. Di sini kali 100% ya, sama dengan jumlah seluruhnya berapa? Kita lihat jumlah seluruhnya. Jumlah seluruhnya nih 9, 30 itu tadi ya, 30 banyaknya data tadi 32. Banyaknya data tadi 32. Oke, di sini 32. Oke, sekarang kita hitung berapa sih? 9 kali 100%
dibagi 32. Sebentar Ibu hitungkan dulu, pakai oret-oretan ya. 9 bagi 32 kali 100% itu sama dengan 28,125 persentasenya. Persentasenya di sini 28,125%. Oke, tulisan persennya tertinggal. Oke, sebentar. Ini dia ya. Oke, sudah selesai jawabannya. Selanjutnya masih ada lagi contoh nomor 3. Oke, contoh nomor 3 terakhir. Ini video sudah panjang sekali ya, sudah 40 menit tapi ini tanggung. Ada contoh nomor 3. Oke, di sini ada data, sebaran data namanya. Sebaran datanya ini dari ini nih. Angka, ada banyak angka ya. Ada banyak angka. Kemudian penyelesaiannya, cara menyelesaikannya, langkah pertama adalah data yang ini tadi, data yang banyak ini tadi, ini sebaran nih, 41, 46, 51, 56, 61, itu datanya masih belum terurut ya, dari yang nilai terkecil sampai nilai tertinggi. Nah, langkah pertama adalah kita mengurutkan data yang ini dulu. Data ini diurutkan. Nah, ini sudah Ibu buat yang sudah diurutkan. Ini dia, sudah diurutkan ya. Data terendah 41, tertinggi 67. Oke, banyaknya data. Banyaknya data itu banyaknya angka semuanya ini. Banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3 berarti 10. Kali ke bawahnya 3 berarti 30. Ya, banyaknya data itu sama dengan N adalah 30. Nilai data terkecil 41, nilai data terbesar 67. Jelas ya? Itu cuma dilihat saja. Kemudian langkah 2, menentukan jangkauan atau rank dari data. Ya, dari data ini, dari data yang banyak itu tadi, tentukan jangkauannya atau rank. Caranya mudah, jangkauan ini adalah nilai data terbesar dikurang nilai data terkecil. Terbesarnya 67, terkecilnya 41. Berarti di sini 67 dikurang 41. Oke, berapa? 67 dikurang 41 berarti 26. 26 ya. Oke, selesai. Langkah berikutnya, menentukan banyaknya kelas. Banyak kelas. Banyak kelas itu K, ini K. Nih ya, banyak kelas disimbolkan dengan K. Cara menentukan banyak kelas adalah rumusnya 1 ditambah 3,3 log N. N-nya itu adalah banyaknya data. Jadi 1 ditambah 3,3 log 30 sama dengan 1 tambah 3,3 kali 1,477. 1,477 ini didapat dari log 30. Ya, log 30 itu sama dengan 1,477. Selanjutnya, sama dengan 1 ditambah, jadi kita dikalikan 3,3 kali 1,477, ini dikalikan sama dengan 4,8741. Selanjutnya, ini 1 kita tambah dengan ini, ya, sama dengan 5,8741. Ini dibulatkan, naik, karena ini kan komanya lebih dari 5 ya, 5,8 itu berarti dibulatkan menjadi 6. Jadi, banyak kelasnya ada 6. Banyak kelas ada 6, bukan panjang kelas. Tapi banyak kelas ya, banyak kelasnya ada 6. Selanjutnya, kalau banyak kelas tuh ini loh, contohnya banyak kelas tuh yang begini. Sebentar Ibu kasih contoh yang banyak kelas ya. Nih, ini contohnya banyak kelas nih. Ini kelas yang pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima. Ini namanya banyak kelas. 1, 2, 3, 4, 5. Ini banyak kelasnya ada 5. Kalau panjang kelas itu dari 40 sampai ke 46. Ini tadi. Kalau panjang kelas dari 40 sampai 46. Ini tadi ya, ada 7. Kalau banyak kelas 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 kelas maksudnya. Oke, kita kembali lagi ke soal yang ini. Nah,
Oke, sekarang langkah yang keempat, menentukan panjang kelas. Cara menentukan panjang kelas di sini adalah jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauan tadi berapa? Kita sudah dapat jangkauan. Nih, jangkauan 26 kita dapat jangkauannya 26. Oke, berarti di sini 26. Banyak kelasnya ada berapa? Banyak kelasnya kita dapat berapa yang ini? Bukan yang di tabel tadi. Nih, banyak kelas. Nih, banyak kelas. K. Nah, berarti banyak kelasnya 6 ya. Nih, 6 nih. Nah, ini banyak kelasnya nih. Nah, banyak kelasnya 6. Oke, berarti di sini per banyak kelas ini 6. Selanjutnya, 26 dibagi 6. Selanjutnya 26 dibagi 6. Ya, 26 dibagi 6 selanjutnya. Baik, dihitung dulu 26 dibagi 6 sebentar, Ibu hitung. 26 dibagi 6 sama dengan 4,33. 4 4,33. Ini 4,33 ini dibulatkan menjadi 5 ya. Dibulatkan menjadi 5. Jadi pembulatannya selalu naik ya. Pembulatannya selalu naik. Oke, berarti P-nya panjang kelasnya adalah 5. Selanjutnya langkah kelima, menentukan batas bawah, batas atas, dan kelas interval pertama. Yang pertama, kelas interval yang pertama, batas bawahnya. Batas bawah, ini enaknya pakai tabel ya. Batas bawahnya adalah, oke, batas bawahnya kita kelas yang pertama dulu, atau paling gampang kita pakai tabel aja di sini, atau di sini aja langsung ya, nggak usah pakai tabel. Batas bawah yang pertama, nilai data terkecil. Nilai data terkecil tadi berapa? Nih, nilai data terkecil 41. Nilai data terkecil 41 ya. Oke, sudah. Selanjutnya, batas bawah yang pertama. Di sini 41. Kemudian ditambah P panjang kelasnya tadi 5. 5 ya, sudah dapat di awal tadi panjang kelasnya 5 dikurang 1. Dikurang 1. Oke, sekarang berapa? 41 ditambah 5, 46 dikurang 1, 45. Nah, batas atas, batas bawahnya 41, batas atasnya 45. Jadi intervalnya jadi ini diperoleh kelas interval pertama. Di sini berarti batas bawah. Batas bawah ya. Batas bawahnya 41. Nah, strip batas atas 45. Nah, jadi kelas interval pertama adalah 41 sampai 45. Oke. Langkah ke-6, menentukan batas bawah, batas atas kelas interval kedua. Dan seterusnya, tabel distribusi frekuensi data tinggi. Oke, paling gampang ini Ibu bikin ini aja, tabel distribusi frekuensi sebentar. Oh ya, ini ada tugas untuk kalian. Ini ada tugas. Nah, ini ada tugas ya. Tugasnya 1. Oke, Ibu copy dulu ini. Yang ini Ibu copy, Ibu bikin jawabannya untuk yang ini. Nah, untuk bikin yang jawaban ini maksudnya. Nah, oke, sebentar. Oke, ini penjelasan terakhir sebelum tugas ya. Tabel distribusi frekuensinya. Oke, tadi kita lengkapi cara melengkapi tabelnya di sini karena tugas kalian ini loh nanti ya. Nih, diperoleh kelas interval pertama 41 sampai 45 nih, 41 sampai 45. Berarti di sini 41 sampai 45. Selanjutnya di sini berarti tadi kan panjang ininya 55 ya. 41, 42, 43, 44, 45 selalu bertambah 5. Berarti di sini 46 sampai 50. 51 kelas yang kedua, 51 sampai 55. Kelas ketiga 56 sampai 60. Kelas ketiga 61 sampai
Ada 5 kelas ya tadi. Ada ini apa nih? Banyak kelasnya ada 6. Banyak kelas ada 6. Ini kita berapa banyak kelasnya sekarang yang sudah dibikin ini? Ibu cari ini, cari tunjukkan. Ini tulisannya terlampau kecil, Ibu bikin besar. Oh, ini aja ya. Ini sebentar supaya kalian gak bingung. Nah, ini dia. Nah, ini berapa ini? 4, 1, 2, 3, 4, 5, baru 5. Kita kelasnya tadi kan 6. Kelasnya 6 tadi ya. Nih, aduh. Terlalu besar. Nggak muat. Nih, terlalu besar dia tulisannya. Oke, sebentar diedit. Nah, ini dia. Oke. Harus 6 tadi banyak kelas 6 ya. Ini 1 2 3 4 5, baru 5. Berarti di sini selanjutnya tambah lagi 1, 66 sampai 70. Ya. Oke, sekarang menentukan batas bawah. Batas bawahnya yang mana? Batas bawahnya. Tulis aja ini batas bawah. Nih. Batas bawahnya tulis yang sebelah kiri ini. 41, 46, 51, 51, 56, 61, 66, 71. Oke, sebentar ditulis angkanya lebih ini supaya sama. Ini dia. Oh, terlalu besar ya. Ukuran 16. Nih. 1, 2, 3, 4. 71-nya nggak ikut. 71 nggak ada, sampai 66 saja. Oke, selanjutnya ini sudah batas bawah. Batas bawah yang ini, batas atas yang ini. Ini batas atas. Oke, batas atasnya berarti 45, 45, 50, 55, 60, 65, 70 ya. Oke, batas atasnya selesai. Tulisannya dibikin besar dulu. Nih dia batas atas. Kemudian tepi bawah. Tepi bawah berarti batas bawah ditambah 0,5. Tepi bawah ini batas bawah dikurang 0,5. Ya, dikurang 0,5. 0,5 sama dengan 40,5. Kemudian di sini. Oke, dan seterusnya ya, dan seterusnya kalian lengkapi. Oke, untuk tepi atas, oke, ini caranya Ibu gini aja langsung deh. Batas bawah, tepi bawah berarti 41 dikurang 0,5 berarti 40,5 ya. Selanjutnya di sini. Ini selanjutnya kalian lengkapi ya, karena videonya udah terlalu panjang nih. Tepi atas berarti batas atas di bawah ditambah 0,5. Berarti ini 45, berarti 45,5 ya, ditambah 0,5. Frekuensinya tinggal tulis saja, tadi di atas sudah ada frekuensinya. Oke, berhubung videonya sudah terlalu panjang, jangan lupa ini ada tugas untuk kalian. Tugasnya 1 soal, nih dia ya. Nah, melengkapi tabel distribusi frekuensi. Oke, terima kasih. Ibu tunggu tugas kalian. Jangan lupa dikumpulkan segera dan secepatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.